Kami panggil peserta Syarhil Quran Putra Regu S044. Dewan Hakim yang kami hormati, Regu S044 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Relasi Ulama dan Umara dalam menjaga keutuhan bangsa. Regu S044 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Relasi Ulama dan Umara dalam menjaga keutuhan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitabah wal-kitabata lil-qira'ah wal-qira'ata lil-ma'rifah والمعرفة للعبادة والعبادة لله تعالى أما بعد. Dewan Hakim yang kami muliakan, ikhwanil kiram wa akhwatil karimat, Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya yang berjudul At-Tibr Al-Masbuk fi Nasihatil Muluk, beliau mengatakan bahwa seorang khalifah adalah pelindung pelaksanaan syariat. Perjalanan hukum ilahi menjadi tanggung jawab seorang penguasa. Beliau menegaskan bahwa keberadaan negara adalah sangat urgen. Keteraturan agama tidak bisa dihasilkan kecuali dengan seorang imam atau pemimpin negara yang ditaati. Oleh karena itu, seorang sultan beserta perangkat-perangkat politiknya harus menjalankan tugasnya sesuai dengan adab berpolitik. Karena itu adalah tugas yang sangat mulia bagi seorang sultan. Dan seorang sultan hendaknya menjauhi kezaliman. Ulama dan umara, dua entitas yang berbeda tetapi harus disatukan, bukan dalam kekuasaan politik tetapi jembatan nilai yang menyatukan keduanya. Apalagi di dalam politik ada adagium power tends to corrupt, absolute power tends to absolute corrupt. Politik cenderung korup dalam aspek yang luas, korup uang, korup kebijakan, dan korup kekuasaan. Hadirin, politik Machiavelli diakui keampuhannya. Politik bebas nilai, kalau pakai etika moral, aturan dan pendidikan politik, maka jelas tidak akan terpilih. Contoh paling nyata adalah money politik. Dengan amplop atau barang dapat mengikat pemilih dan yang akan dipilih. Betul hadirin? Seorang ulama harus berani mengatakan salah meskipun semua orang melakukannya dengan berbagai alasan. Soal solusinya adalah tugas umara untuk mengatasinya. Lalu hadirin, bagaimanakah cara menyelaraskan hubungan antara ulama dan umara? Sebagai jawabannya, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Relasi Ulama dan Umara dalam Menjaga Keutuhan Bangsa, yang berlandaskan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian apabila kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dewan Hakim yang kami muliakan, ikhwanil kiram wa akhwatil karimat, dalam tafsir At-Tabari
juz kelima halaman 147 dijelaskan bahwa para ahli ta'wil berbeda pandangan mengenai makna ulil amri. Ada yang mengatakan bahwa ulil amri adalah umara, sedangkan pendapat lainnya mengatakan bahwa ulil amri adalah ahlul ilmi wal fiqih, mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan fiqih. Sedangkan ulama berpendapat bahwa ulil amri adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Hadirin, Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa tugas umara adalah berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan dengan baik untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, seperti menjaga penerapan agama dan penegakan hukum pidana dengan adil, serta memberi pekerjaan kepada orang-orang yang amanah dan bertanggung jawab. Umara adalah pemegang amanah Allah untuk mengurus kehidupan rakyatnya. Hidup matinya rakyat tergantung pada kebijakan dan keputusannya, Serta di tangannya pula ditegakkan hukum dan peraturan demi ketentraman bangsa ini. Hadirin, adanya hubungan yang kental antara ulama dan umara harus terus dipupuk dengan baik agar tidak terombang-ambing dengan arus zaman yang semakin tidak menentu. Seringnya terjadi perubahan besar dan pergeseran tata nilai, mengaburkan antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk. Jika sudah terjadi hal seperti ini, sudah waktunya para ulama untuk berbicara guna mendamaikan suasana yang semakin panas. Pihak penguasa harus mendengar dan menjalankan arahan para ulama sebagai penjaga gawang moralitas yang netral. Insya Allah, pemerintahan akan berjalan dengan baik dalam suasana rukun dan damai. Keberadaan ulama mengemban amanah yang begitu besar untuk memberi pensyarahan dan nasihat kepada para pemegang kekuasaan, sebagaimana yang telah diabadikan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 151 yang berbunyi, Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم. sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepada kamu Alkitab
dan al-hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan ialah yang maha agung. Dewan Hakim yang kami muliakan, ikhwanil kiram wa akhwatil karimat, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 1 halaman 432 Surah Al-Baqarah ayat 151 dijelaskan bahwa di antara tujuan kami mengutus Rasul, ia akan membacakan kepada kalian nikmat yang telah kami sempurnakan dengan karunia turunnya Al-Quran, mensucikan jiwa-jiwa kalian dari noda-noda kemusyrikan, kerendahan moral dan tradisi, mengajak kalian berdialog secara ilmiah tentang isi kandungan Al-Quran, serta mengajarkan kepada kalian segala yang tidak kalian ketahui. Sebelum itu, kalian semua berada dalam jurang kesesatan dan kebodohan yang membutakan. Hadirin, Syekh Abu Abdillah Hafizahullah mengatakan bahawa peran ulama dalam kehidupan umat manusia, yang pertama, ulama sebagai mursyid, pemandu ke jalan Allah, iaitu ulama merupakan rangkaian transmisi kepada Allah sebagai pewaris risalah kenabian, sebagaimana yang dinyatakan di dalam sebuah hadis yang berbunyi, Innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris risalah kenabian. Dengan ilmunya, ulama bagaikan pelita yang menerangi perjalanan dalam kegelapan. Yang kedua, ulama sebagai penjaga masyarakat dari berbagai penyakit sosial, sebagai pembimbing dan suluh bagi jiwa-jiwa yang buta terhadap basirah dan hidayah Allah. Ulama dapat mengatasi dari berbagai kerusakan sosial atau perilaku yang menyimpang seperti minuman keras, narkotika, perzinahan, sogok menyogok dan tindakan kriminal. Sungguh benar ungkapan ulama tabi'in Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, laulal ulama'u lasaran nas kalbahaim. Andai bukan karena ulama, manusia akan berperilaku seperti binatang. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, ikhwanil kiram wa akhwatil karimat, sebagai penutup dari syarahan ini, maka dapatlah kami menarik kesimpulan bahawa dengan mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di negara kita saat ini, sudah waktunya kita untuk kembali kepada fitrah manusia sebagai ciptaan Allah yang suatu saat nanti akan kembali kepadanya. Persoalan-persoalan yang terjadi di negara kita saat ini seharusnya melibatkan para ulama untuk menyelesaikannya. Sebagai bangsa yang beradab, relasi ulama dan umara dalam membangun negara tercinta ini harus terus bersatu padu untuk menjaga keutuhan bangsa menuju negara Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin. Allahumma a'inhum ala al-qiyami bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang yang baik. Berikanlah taufik kepada pemimpin kami
untuk melaksanakan perkara yang terbaik bagi diri mereka, bagi agama Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, bantulah pemimpin kami untuk menunaikan tugasnya sebagaimana yang telah Engkau perintahkan. Wahai Tuhan, penguasa semesta alam. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pisau diasah pagi-pagi. Bawa ke kebun untuk dibabat. Berakhir sudah syarhil Quran kami. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.